koncone kiai. Ada fresh dari tanah suci ya. Wallahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Ura. Edisi siaran langsung bertempat di kampus 3 Taklim Makrifat Lamongan. Judul yang kita angkat kali ini adalah Omong Kosong Setelah Suluk. Nah, ini kan banyak yang habis suluk dari Sulawesi, Bandung, Jakarta, Purbalingga, Bali ya, Bali, Gresik, Lamongan, loh banyak sekali, Tuban, terus mana lagi? Oh, Makassar, lo Jepara ya, ada Kiai Jepara, alhamdulillah ya. Nah, jadi suluk ini pekerjaan yang khusus ya. Ini yang diperuntukkan bagi para nabi, para rasul, para wali, para aulia Allah. Yang ini yang kami sebut sebagai sistem yang mutlak. Lainnya nggak ada ya. Makanya karena nggak tahu, nggak paham, nggak pernah ada yang menerangkan ini. Guru mutlak aja nggak pernah ada cerita, betul nggak? Biasanya mereka nyampaikan guru yang baik, alim, pinter, sopan, iya bukan? Keramat. Ada yang bahas guru mutlak? Tidak ada, karena guru mutlak itu gurunya pasti bukan manusia. Kalau gurunya manusia, oh guru relatif ya. Lanjutannya karena mutlak itu Rasulullah, itu mursyid, itu wasilah, itu bukan manusia. Makanya lainnya nggak ada yang bisa mengilmiahkan ini, nggak ada yang menerangkan. Makanya seolah ini baru ya, betul nggak? Istilah guru mutlak itu pernah nggak diterima di sekolah-sekolah lain? Nggak ada. Yang mutlak itu unlimited, undefinisi dan undeskripsi. Betul nggak? Rizki, jodoh, mati, semuanya tidak terukur, betul nggak? Betul nggak? Betul. Berarti alamat Allah itu alamat yang mutlak, bukan baik. Sekarang saya tanya, mana ada Quran yang menyebut Tuhan itu baik? Tuhan itu kuasa, Tuhan itu besar. Kalau Tuhan itu baik, berarti masih relatif, terbaca oleh akalmu, teridentifikasi sebagai baik. Betul nggak? Tuhan menyebut dirinya maha besar, maha kuasa. Ada mahanya. Maha itu absolut. Mana Mas Fahmi? Mana Mas Fahmi? Panggil onta itu. Dulu ya, karena ini ya agak sumuk, saya lepas saja. Nah, lainnya juga nggak ada yang menerangkan flow system ya. Jadi flow system itu ketika telah ketemu itu apa itu? Karena apa? Agama sendiri itu nggak ber8 huruf, tidak ada wujudnya, betul nggak kata guru? Iya nggak? Nah, menerangkan itu sulit. Dia berupa gelombang itu awalnya. Nah, orang mengira agama itu teori, bukan. Agama itu adalah adaptasi ma'rifatullah yang melewati metodologi. Loh, beda tuh beliane. Ora ono sing terangno iki. Nah, itu diawali teori yang ilmiah. Kalau nggak ilmiah nggak mungkin bisa dibuktikan. Coba ya, kalau nggak menerangkan wujudnya Allah dan nggak paham, sama kesini nggak itu? Nyari nggak wujudnya Allah kalau nggak ada yang menerangkan itu? Nggak ada nyari, kenapa? Nggak kebayang toh. Dogma orang kan laisa kamitslihi syai'un ya kak. Di sini terangkan ilmiahnya. Kalau nggak ada yang menerangkan bahwa ada Rasulullah min anfusikum, Rasulullah zaman ini, sama nyari Rasulullah nggak saya tanya? Ya nggak mungkin. Kalau nggak ada yang menerangkan teknik Mi'raj menembus akhirat sekarang, sama nyari Mi'raj nggak itu? Ya nggak mungkin. Nah, di sini diterangkan wujudnya Allah, wujudnya Rasulullah zaman ini, teknik Mi'raj, Siratal Mustaqim, wasilah,
mursyid yang mutlak. Lainnya mursyid gak seperti ini penjelasannya. Di lain tempat mursyid itu adalah manusia. Itu begini, mana ada manusia sampai Tuhan. Seorang nabi sekalipun gak sampai Tuhan. Gak percaya? Lihat sejarah Nabi Muhammad saat Mi'raj menggandeng faktor apa? Al-Buraq. Berarti nabi sekalipun gak sampai Tuhan. Itulah faktor nur yang ditanamkan saat kita bayat. Itulah Buraq itu sendiri. Maka seluruh yang berhubungan dengan Allah, entah itu petunjuk, Rahman Rahimnya, kitab, iman, Al-Buraq, malaikat Jibril, Rasulullah, itulah all in diberikan saat kita bayat. Berupa apa? Gelombang, karena kau nggak tahu tentang alam mutlak itu. Yang sampai di seluruh dimensi adalah gelombangnya. Dia sendiri tetap di ujung langit akhirat tertinggi. Kalau nggak tertinggi bukan Tuhan namanya itu, betul nggak? Kalau ada di atas Tuhan, oh bukan Tuhan namanya itu, Tuhan KW namanya, betul nggak? Nah, dari awalnya roh dengan maha roh, kutiupkan sebagian rohku loh. Roh turun ke dunia menjadi manusia yang seperti ini. Awalnya roh ada wujudnya nggak? Saya tanya. Ada matinya nggak? Jenis kelaminnya? Nggak ada. Tahu-tahu menjadi terbatas, terwujud, terdefinisi, tergambarkan menjadi manusia yang ini. Karena masuk ke dunia kena undang-undang panca indera. Kalau roh menjadi manusia zahir, maka maha roh menjadi siapa? Raja manusia, Malikin Nas. Demikian disampaikan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Manusia yang dikuasakan di antara kamu, yaitu guru atau bersertalah dengan Allah. Jika belum bisa berserta dengan Allah, berserta dengan orang loh yang telah berserta dengan Allah. Gelombangnya ini bukan lagi tentang teori. Teori sama sekali gak pakai itu. Buang saja teori, gak perlu pinter. Nabi Muhammad gak pernah baca-baca, betul gak? Nabi Isa pun gak pernah belajar kitab apa? Zabur atau Taurat, betul gak? Nabi Musa pun demikian. Yang ngajari kamu baca-baca itu siapa? Nabi Muhammad pun tidak bersyariat agama, betul gak? Jika Nabi Muhammad bersyariat agama terakhir zaman itu apa? Agama terakhir Nasrani. Apakah ada cerita seorang Muhammad bin Abdullah beragama Nasrani? Itu Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Isa, apakah ada cerita Nabi Isa beragama Yahudi? Apakah ada cerita Nabi Musa beragama Majusi? Semua rasul awalnya tidak bersyariat agama. Sing ngongkon salat iku sapa? Ayo ki. Sing kon maca Quran iku sapa? Dunia telah terbolak-balik ya. Logika, jika modelmu sing saiki sing getol maca Quran ae, itu seperti yang disampaikan Nabi. Tentu zaman Nabi sudah dikitabkan itu, betul nggak? Mushaf itu loh. Nyatanya Quran belum dimusafkan dan belum disebarkan sebagai pelajaran. Karena itu nggak penting, bukan Quran yang itu. Zaman Nabi Muhammad belum dibukukan. Zaman Sayyidina Abu Bakar belum. Sayyidina Umar lah sing ngomong kon maca bid'ah iku sapa? Kon gawet tuh maca Quran, mau apa lo Quran? Sing ngomong iku sapa? Lagi data lo ya. Jangan dikasih pasar penistaan agama, ini real kok ya. Ternyata seluruh rasul tidak ada yang memakai syariat agama, tapi bersyariat. Syariat itu apa sih? Ini beda ya. Syariat dan syariat agama beda ya. Syariat itu adalah undang-undang badan jasmanimu, badan kasar, dengan memakai gelombang akal dan gelombang pembaca virtual namanya panca indera. Hubunganmu dengan dirimu, lingkungan sosialmu, dan seluruh semesta. Kon lesu, syariat itu apa? Syariatnya apa? Makan. Biar makan, syariatnya apa?
cari makanan, betul nggak? Syariat cari makanan itu apa? Beli, gitu. Nah, syariatnya beli apa? Pakai uang, itu terus. Makanya Nabi Muhammad syariatnya adalah budi pekerti, sopan, bekerja keras, suka menolong, rendah hati, hormat ke orang, terus apa? Bisa dipercaya, ya seperti itu. Sholat durung ono ngekei sembayang sing ngono sapa? Ya begal. Lihat pola yang sama. Nabi Muhammad yoga, Nabi Isa yoga, Nabi Musa yoga. Lah kok kon ngekei lho sapa? Maaf ya, ini terang-terang aja ya, daripada kita pura-pura tapi tenggelam di dalam apa? Dogma yang sesat. Jadi kalaulah kita diajari membaca Quran, membaca yang mushaf itu sudah diajari sama Nabi, betul nggak? Saking tidaknya loh, sampai mushafnya tidak dibukukan terbuka untuk orang, betul nggak? Zaman Sayyidina Abu Bakar belum, zaman Sayyidina Umar belum, baru zaman Sayyidina Utsman baru. Karena apa? Keadaannya harus memang seperti itu. Karena Quran yang asli tidak ada lafal hurufnya. Ayo ke Al-Waqiah 79 songo ya, wacan ya, nek Quran mushafmu wacan dewe. Tidak tersentuh itu Quran kecuali oleh roh. Ayo ke bongkok cocotmu. Bukan dengan akal ya, roh. Gak sembarang roh yang disucikan. Nggih ya nggih. Lah, koncoku, aku di konco kiai ya. Begitu tadi dor langsung tuh laya susu aku apa bahasanya boy gue. Loh, koncoku kiai itu kan Jeporo di pondok gede. Nah, cuman niki duduk kiai. Tapi kiai ini kiai. Apa lah po, cocot ya gak? Nah, begitu ya. Jadi Quran yang sebenarnya itu tidak berlafal huruf. Itu firman. Firman itu dari alam yang maha mutlak. Nggak mungkin kau wadai dengan otakmu yang sekepel belalang tempur itu, iya gak? Lo otakmu sekepel lo. Mau nadai lautan bagaimana kira-kira? Otakmu tekan di. Cek ya pelan-pelan. Akalmu segelas misalkan ya. Mau menampung, misalkan anda anggap aja hujan 5.000 tahun. Itu sih ono limitnya ya. Kira-kira olehmu berapa? Itu segelas itu tak blok. Betul nggak? Kau menampung firman dengan akalmu, maka yang masuk akal hanya sebatas akalmu tok blok. Ya pakai lo ilmiah bro. Makanya wakai sing mangkel biakan apa? Iki wong kok bajingan lagi. Nah, iki just kidding, auto glowing walaupun ngomongnya enggak penting. Ya. Tapi itu betul gak nih? Nah, sejarah ya. Banyak orang meniru seorang Muhammad bin Abdullah setelah diangkat jadi nabi, betul nggak? Tapi, enggak. Ikut nabi gak tadi? Nabi tuh. Tatakon nih. Kenapa kok nggak ada yang mencari tahu amalan opo sih diamalan seorang Muhammad bin Abdullah, betul nggak? Gurune iku sapa? Ya bukan lho. Lah wong kempel-kempel uteke gak ngerti, diterangne gak ngerti. Dalan ya, seorang Nabi Muhammad syahadatnya pun wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, betul nggak? Bukan wa anna Rasulullah loh ya. Berarti ada manusia yang bersaksi akan Muhammad yang Rasulullah loh. Dia yang manusia bersaksi akan Muhammad yang Rasulullah, yang nur loh itu. Berarti manusia yang sekelas Nabi Muhammad pun tidak mengakui dirinya bahwa itu dia adalah nur, betul gak? Betul gak Yai? Tipis loh ini ya. Kalau dia sama Nabi Muhammad sama dengan Rasul Muhammad, syahadatnya beda sama kita. Kalian semua ya syahadatnya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi kalau aku wa ana Rasulullah, betul gak? Mestinya kan gitu. Betul gak ini? Loh, jeli gak ini? Ternyata dia yang seorang Nabi Muhammad syahadatnya sama dengan kita. Seorang Nabi Muhammad bersaksi akan Muhammad yang nur atau Muhammad yang Rasulullah. Itu Nabi bro. Lah kok ono menungso ngaku mursyid itu tak ketakin dasmu ke. Ya bakal. Cocot.
Nek menungso ya menungso. Betul nggak? Nek mursyid ya mursyid, nek Allah ya Allah. Ana menungso ngaku mursyid ketakin dasmu nggih. Banyak ya sekarang. Makanya sekarang tarekat ada banyak di dunia, ada 200-an. Ya ana 200-an mursyid. Mudah-mudahan ya tahun depan kita 17-an, ini mau 17-an. Kita adakan turnamen voli khusus mursyid, betul nggak? Per setengah digendeli per setengah losin itu. Engkau ditanding no, mursyidnya tarekat ini sama mursyid tarekat ini, ya menang mana? Tarekat ini. Mau pada goblok goblok. Logika, hukum sistem itu bukan item ya. Sistem itu terjadi karena dua kutub yang saling bertolak belakang atau berbanding terbalik. Siang malam, halal haram, baik benar, baik buruk, benar salah positif negatif, betul nggak? Lah nek ono mursyid ono 200, sementara teorinya mursyid itu bukan manusia, maka mursyid itu mutlak, betul nggak? Di antara 200 pasti ada mutlak, liane atau lianya, bahasa Jawa kutuk ya. Lianya adalah KW, selebihnya palsu. Logis ini. Lho kok ono mutlak ono 200 mursyid gak goblok tapi ya, betul nggak? Maka kalau ada mutlak, hukumnya ada yang relatif, betul nggak? Ada yang asli, ada yang palsu. Bantan cocot ya enggak lo? Itu hukum. Selama kau nggak ketemu yang asli, maka KW pun kau kira asli. Nek gurumu mursyid iku sik menungso, sampai dobol kan sampai Tuhan. Karena yang sampai mutlak, sampai maha mutlak pasti mutlak. Tak takoni, sapa sih mursyid iku? Lah kan gak ngerti iki. Dianggap mursyid itu guru zahir spiritual loh, tahu. Oh, makanya kan dari awal udah kempel, ke atasnya makin ruwet. Mursyid adalah gelombang. Beda mana liane, beda kelas goblok-goblok iku. Gelombang apa sih? Al-Baqarah delan. Alif Lam Mim. Gelombang Allah, gelombang malaikat Jibril, gelombang Nur Muhammad. Apakah mursyid Allah? Bukan. Apakah mursyid malaikat Jibril? Juga bukan. Apakah mursyid juga Nur Muhammad? Juga bukan. Tapi ketiganya ada di baliknya mursyid. Emplok ngono. Itu tiga gelombang kerohanian ya. Dari dimensi manusia menuju Allah yang maha mutlak, tengah-tengahnya pun ada gelombang lagi yang disebut Roh Kudus, Buddha, Atman, Rasulullah. Nah itu. Maka jika ketemu itu, tapi yang beneran, masalahnya saya kasih palsu. Ketemu alif lam mim, maka dzalikal kitabu, terus aja. Tinggal bantuin. Nah kan, saya punya teman kiai bro, masih aku belangkonan ini, tapi kiai tak waktu ya, mencicil, medideng kabeh itu enggak? Kiai ini kiai bro. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketemu itu tidak ada syak keraguan di dalamnya sedikit pun. On garanti, terang benderang, sistemik, termetodologis, jelas gamblang. Nek guru sekelas kecoak cacing kremi, lah jelas tak gak iso bro. Makanya sempat ya ada zaman kemarin bab tentang ini nggak ada yang berani buka, ya Pak? Iya betul nggak? Oh, gak oleh diomong ini. Nek diomong iki ilmu rahasia, nanti kalah darahmu. Ya nek goblok ya iya, nek pinter beda, diwalak-walik tetap menang gitu. Digoreng-goreng tetap garing gitu. Goreng-goreng garing gitu. Awak dhewe sing menang tuh.
teorinya harus ilmiah. Nah, lanjutannya apa? Kon ngerti teori terus mau apa no blok? Teori saja di luar aja, nggak ada ilmiah loh. Betul nggak? Logika. Orang cinta makrifat. Makrifat itu di mana? Di ars bro, alam robbani, kerajaan Allah, atau di Malik Yaumiddin. Betul nggak? Betul nggak ini? Makrifat itu apa sih? Mulai kenal dhisik toh. Artinya apa? Telah sampai. Betul nggak ini? Lah saiki kan akeh banyak orang cinta makrifat, tapi ditanya Mi'raj gak ngerti. Kira-kira bagaimana kira-kira? Sama seperti orang cinta ngaku sampai Jakarta, ditanya naik apa? Hah? Loh, kok tanya gitu? Loh. Berangkat jam berapa? Loh. Berarti koleku ngimpi. Loh ya bukan ini. Kamu ngaku sampai sini. Delan blok. Kamu cerita sampai sini. Kamu nggak tahu lewat sini. Itu jenenge otakmu kemplo. Loh ya bukan. Seorang pelaku yang sampai sini, logikanya dia bisa menceritakan ini dong. Betul nggak? Ditanya, bagaimana kau Mi'raj? Lewat Siratal Mustaqim. Bagaimana kau ketemu Siratal Mustaqim? Ketemu guruku. Bagaimana kau bisa berproses? Lewat wasilah loh. Ini syarat rukunnya. Kita masih di Baiat Nur dulu. Kita ketemu dengan guru rohani dulu. Kita kemudian diajari kaifiatnya dulu. Lewat ini nih. Jelas bro. Berhubungan dengan Allah nggak bisa dengan kecepatan relatif, mesti dengan gelombang loh. Jelas ah. Nah, nek gak ahli nih ya. Ditakoni melungker ilatmu. Nah, ngono kok cerita makrifat cap coro aja. Ya enggak? Lah iki lho, logika tinggi, Bro. Betul nggak? Ngaku sampai sini, cerita tentang di sini. Oh, makrifat itu begini-begini. Dobol. Kau ngerti kita? Takoni, loh, kok ngomong Mi'raj itu kan mujizat Nabi? Tak ketakin dasmu ke. Banyak kan bilang gitu ya. Sing bisa Mi'raj itu cuma Nabi. Betul nggak orang-orangnya? Lo Nabi lo, bisi iku lo guyon, ora disebutno ati. As-sholatul mi'rajul lho. Mukminin duduk mukmin. Lah mukmin wong siji apa wong akeh? Jamak apa tunggal? Berarti tidak hanya untuk Nabi Muhammad tok. Betul nggak? Lah saiki takoni, sapa wonge ulama utawa sapa sing iso nerangno tentang Mi'raj? Saya takoni sapa wonge? Sing jelas detail. Guru untuk Mi'raj itu ini loh. Syaratnya itu ini loh. Dalane iki loh. Prosesnya ngelewati iki loh. Iku kudu ngene diterang dan masuk akal. Karena apa? Teori harus ilmiah baru wa amaliyun. Hebatnya Nabi itu. Al aslam ilmiun baru wa amaliyun. Ora ono to sing nerangno gitu enggak? Ora ono. Makane tidak sembarang orang yang bisa cerita ini ya. Kenapa? Ilatmu auto melungker. Seorang pelaku melewati jalan itu kalau bukan ahlinya dalam keadaan tertutup. Artinya apa? Dia ada yang melewati timik-timik dengan keadaan terpejam tertutup. Gak aruh kanan kiri. Ada yang bisa melihat tapi nggak bisa cerita. Tapi nek Mr. TM bisa cerita. Nah, cerita pun gak sembarang cerita. Cerita yang dirupakan metodologi. Apa sih metodologi? Kan gak paham orang-orang. Iki dakwah kok coro matematika, fisika, metodologi. Metodologi itu, ini gambaran ya. Dari A menuju B, dari dunia menuju langit akhir tertinggi, itu kan melewati Siratal Mustaqim. Gambarannya jalan ke depan merunduk, kemudian goyang ke kanan kiri, ada jurangnya, ada naik lompat. Itu hafal. Karena apa? Melewati uji, trial, riset, analisa, kemudian disimpulkan, diulang lagi, baru menimbulkan kesimpulan.
Simpul di riset lagi baru menjadi rumusan, ya Pak Kak? Baru kemudian muncul menjadi berarti tuh sing iso ngomong metodologi mbahe gak itu? Mbahe gak itu? Mbahe bro. Ono sing gak ketok matamu gak ketok. Ono sing iso ketok gak iso ngomong melungker cacatmu, ya gak? Ono sing iso ketok, ono sing iso ngomong tapi gak wani. Metode belepotan. Gak mungkin lancar ke Mr. Tem ya. Ya Kak. Makanya sejauh ini ada gak menerangkan wujudnya Allah? Katakan nih. Maaf ya, ini ada orang Sulawesi bisa ngerti. Udah ngerti tapi senyum-senyum aja. Ya. Makanya ya, sejauh ini nggak ada menerangkan wujudnya Allah. Ya Pak Kak? Yang keras ya Pak Kak nih? Nggak ada menerangkan siapakah wujudnya Rasul zaman ini. Rasul min anfusikum. Ada nggak itu? Nggak ada menerangkan mursyid yang mutlak waris, yang bukan manusia. Nggak ada menerangkan tentang teknik mi'raj, betul nggak? Siratal mustaqim, wasilah menebus akhirat sekarang. Nah, itulah bedanya. Jadi zaman ini semua itu telah menjadi metodologi. Maka yang namanya metodologi, agama nanti akan ada perubahan besar-besaran ya. Kemarin kita akan termindset ya dengan merek Islam, merek Kristen, merek Yahudi, Nasrani. Padahal bukan itu. Apa bedanya saya tanya Islam, Kristen, Yahudi kalau di level syariat saja? Sementara di hakikatnya dia nggak tahu, roh dia nggak tahu, masa akhirat dia nggak bisa. Itu cuman agama dunia, agama ardi, betul ya? Sedangkan agama yang asli kata Nabi adalah awaluddin. Loh, bukan din loh ya, awal ya, awaluddin, bukan agama tuh. Awal mula orang mulai beragama adalah kapan dia mulai kenal awal ya. Berarti itu standar. Bermula orang mulai beragama adalah bermula dia mulai kenal makrifat dulu. Lah sekarang kan nggak ada yang menerangkan jalannya makrifat, betul ya? Dan misalnya menerangkan metodologi. Nggak ada jalan lain untuk sampai kepada Allah, harus lewat jalan yang turun dari sisi Allah. Tapi beda ya. Mursyid di sini beda dengan mursyid di pinggir-pinggir jalan itu, beda. Tarekat di sini beda dengan tarekat yang cucuk mie itu, beda. Namanya boleh sama, merek gurunya boleh sama, nama-nama sama-sama mursyid, tapi dimensinya beda, gelombangnya beda, faktornya beda. Kalau kau mi'raj naik becak, kira-kira sampai gak kira-kira? Saya tanya. Odong-odong? Sepeda jengki? Kok gak aneh? Atau sepatu roda? Gak ada sing iso bi. Kereta api? Pesawat? Kecuali kau menggandeng faktor mutlak, baru bisa sampai pada yang maha mutlak. Betul pakai ini? Fisika itu kan. Maka jika gurumu relatif, sampai double pun gak akan pernah sampai. Betul gak Yai? Kau ngaji tarekat berpuluh-puluh tahun sekalipun tidak bisa sampai. Makanya gak ada yang bisa cerita ini. Bukan mereka ini kurang beramal, bukan mereka nggak bertarekat, bukan kecepatannya rendah, gak sampai. Nah, jelas dah. Ya salamu. Dikandani kok ngeyel lah itu. Oke, jelas-jelas. Gak usah kau cari-cari. Tonton yang omongannya Mr. Tem lah ya wis. Gak ada kemelinti. Kan mindset orang kan cari yang sopan. Ini mah gak sopan, apa lapo? Alim, ini mah gak alim, apa lapo? Gak pernah saya pakai peci kayak haji-haji itu ya. Kayak dukun ya, kayak apa? Kayak toke. Kayak rapper, kadang pakai topi koboi, topi laken, apa lapo? Saya juga nggak kearap-arapan. Salamku salam Hindu, salam Buddha, apa lapo? Haleluya, apa lapo? Jadi seluruh merek itu hanya duniawi ya, hanya akal. Sekarang saya tanya,
di akhirat saya tanya, masih ada nggak syariat? Tidak ada. Mulai kan bingung. Syariat Hindu, syariat Buddha, syariat Nasrani, syariat Islam, ono nggak di alam akhirat? Gak ono. Nah, padahal itu baru akhirat yang awal-awal. Hakikat itu nanti adaptasi sampai makrifat ya. Di hakikat saja sudah nggak ada syariat. Apa mana makrifat nantinya itu? Maka yang menggambarkan itu nanti berpindah dari pengetahuan menjadi gelombang. Nah, awal orang mulai beragama adalah lewat ma'rifatullah, tapi ma'rifat yang tersistemik. Kenapa? Jika nggak ketemu yang itu, selain itu sudah pasti setan. Al-Kahfi 17. Jika tidak dalam bimbingan Allah lewat wali mursyidah, nanti gak dibimbing Allah, berarti dibimbing oleh siapa? Itu hukum ya. Tadi kan sistemnya dua kutub itu pasti. Kalau nggak selamat ya sesat, kalau nggak bener ya salah. Ya sekian tok. Lalu kalau ada 200 mursyid, kalau nggak mutlak ya relatif. Paham ya? Saya tanya, mau berguru pada guru relatif? Saya tanya. Saya tanya, kalau gurunya relatif sampai yang maha mutlak gak itu? Ya sampai double itu. Ya Pak, logis ini. Maaf ya bahasanya Mr. T memang ya seperti inilah. Just kidding, auto glowing, walaupun ngomong yang enggak penting. Dicocok-cocok lah ya. Goreng garing. Ya saya nakku wong pinter dhewe itu. Liyane goblok kabeh. Itu. Kata siapa? Kata cocotnya Mr. TM sendiri ya. Jadi tarekat itu begitu. Demikian juga kalimat Nabi. Begitu munculnya metodologi ma'rifatullah Islam, apa kata Nabi? Dan ini kayaknya menyakitkan orang lain loh ya. Jangan salah. Al-aslamu ya'lu wala yu'la alaih. Betul gak? Artinya apa bro? Sangat tinggi dan tidak ada yang melebihinya. Betul gak Yai? Loh, apa itu gak menyakitkan yang lain? Karena di situ sudah ada kemutlakan. Terus diterang ngono mlebu Islam, ngono ta? Al-aslamu ilmiun wa amaliyun. Loh, maka ini paling ilmiah dan paling bisa dibuktikan. Loh, rahmatan lil alamin loh. Puncak semua. Loh, ini aku ngomong puncak apa gak? Apa salah? Ya tidak dong, karena telah ketemu yang itu, betul nggak? Kalau seorang yang pendaki hanya yang bisa menceritakan tentang puncak itu adalah hanya orang-orang yang telah sampai puncak. Puncaknya adalah begini, wajar nggak itu? Nah kalau belum sampai puncak, bisa nggak cerita puncak? Kalau dia belum sampai pada Tuhan yang maha mutlak, dia bisa nggak cerita mutlak? Paham nggak kau? Di antara tarekat pun ada tarekat puncak, betul nggak? Di antara mursyid pun ada yang mursyid puncak. Nah makanya sering ya kami sampaikan terbuka. Ini publik ya. Kalau ada mengaku mursyid yang waris mutlak, tokno teori ilmiahmu. Ayo ke, melungker cacatmu ya gak? Ya Pak Kiai. Lah ini publik loh ya. Ada 200 mursyid lagi. Kalau guru mursyid itu benar-benar waris mutlak, tokno teori ilmiahnya. Dari mana itu warisnya? Siapa yang mempertanggungjawabkan itu? Ada ijazahnya gak? Ada pusakanya gak? Ada stempelnya gak? Yang waris daripada Rasul Muhammad. Ada gak gelombang mutlak di situ? Bisa gak guru menerangkan ilmiahnya itu? Karena tadi ya, ya'lu wala yu'la, berarti dia ada di level yang paling tinggi, betul gak? Yang level yang paling ilmiah, betul gak? Dan paling bisa dibuktikan, betul gak? Dan rahmatan lil alamin, menjangkau semesta, lintas batas ini, betul gak? Untuk orang Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, semua bisa masuk. Karena agama bukan lagi yang merek itu, tapi agama adalah makrifat yang melewati metodologi. Yang penting itu metodologinya.
Kalau orang lewat sistem, ibarat digodok dari reaktor, kemudian menjadi barang jadi. Yang mahal kan ininya, betul nggak? Kalau teorinya telah ilmiah, metodologinya adalah waris, sistemnya mutlak, hasilnya pasti nggak itu? Ya, pasti, asalkan dengan adaptasi super tinggi ya. Wes, gak perlu teori. Bahasa Arabnya gak taek-taekan, iya gak? Yang penting ketemu guru mursyid yang mutlak waris, ikuti saja pegangan dia. Nah itu. Nah kita telah melewati suluk ya. Suluk ini adalah bagian dari sistem. Wirid sendiri, wirid jamaah, suluk, berkorban dan baktimu pada gurumu. Kalau terlempar dari orbit biasanya karena kita nggak menyempurnakan sistem itu, pasti terlempar, pasti terlempar. Dan jalan ini nanjak loh ya, betul nggak? Yang sampai ujung puncak hanya orang sedikit, betul nggak? Makin naik makin berat, betul nggak? Kita akan difilter. Tapi kalau kita bukan ahlinya, cukup kita memohon syafaat pertolongan gurumu, itu saja. Ibaratnya kita telah ketemu lokomotifnya, ya toh? Lokomotifnya waris mutlak dan asli. Kita tinggal masuk ke gerbongnya saja. Entah gerbong 1, entah gerbong 2, entah gerbong 3, asalkan yang terangkat dengan lokomotifnya, betul nggak? Saya tanya, maka kau sampai tujuan nggak? Sampai. Kata guru saya, Yesus Christ adalah the link carrier, tapi linknya Paulus boleh, Yohanes boleh. Beda ya antara lokomotifnya dan gerbongnya. Walaupun kau nggak begitu kenal dengan lokomotifnya, tapi telah dikenalkan bahwa lokomotif itu tersambung dengan gerbongmu, kau masuk gerbongnya, ngikut saja, maka sampai tujuan. Paham ya sekarang ya? Nah, kita telah ketemu guru yang kamil mukamil, khalis mukhlisin, yang mutlak itu pasti sempurna. Dan yang mutlak itu pasti bisa dipertanggungjawabkan seluruh ilmu, entah itu matematika, fisika, nalar, logika, agama, apapun pasti membenarkan itu. Makanya Mr. Tembal pun bahasa koboyan tetap di atas angin, bro, ya, karena ini bahasa nalar tinggi, ilmiah tinggi, gak bisa dibantah. Dan kami dengan guru mutlak itu, kacamata kami bisa menembus kacamata Hindu, kacamata Buddha, kacamata kejawen dan sebagainya. Karena mutlak sudah tidak dibatasi dengan penghalang apapun, ya. Jadi mutlak itu tak terbatas, unlimited, undefinisi, undeskripsi. Nah, kalau ayatnya ada wa ma romaita id, duwe kanca kiai enak ya, walakinnallaha romaya. Nah, kalau ayat lain, nah, ayat hakikat itu ada di fa aina matuwallu fa samma wajhullah. Nah, biasanya kan orang kan protes, gimana manusia bisa lihat Tuhan? No, ayatnya kok ono. Dudu nggih moto sing kemplo iku, ora iso kowe. Aja mau coba-coba melungker motomu ya. Tapi ayatnya ada, berarti bisa nggak itu? Wajib bisa, asalkan telah memenuhi rukun syarat. Nah, ayat hakikat lagi apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya bagai. Artinya apa, Yai? Artinya apa, Yai? Saya lupa, Yai. Loh, Allah akan ada dimanapun kau berada loh. Artinya kau telah berkekalan dengan Allahmu loh. Betul gak, Yai? Ya seperti itu. Ono itu gak cuman bacaan, gak cuman ayat sing mau waca moto kemplomu tutup. Jadi membaca Quran itu mesti sampai ke dimensinya. Qurannya bukannya tulisan itu,
berupa nur. Di surah 52, dan sebelumnya kau tidaklah mengerti apa itu kitab Quran dan tidak pula mengerti iman. Betul nggak? Apa ayatnya Yai? Wah, itu auhayna ila wes ngono ku lah. Loh, ada semua koncone kiai